Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh penelitian dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas. Perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Langsung saja uji validasi. Pertama, kita masuk di aplikasi Excel. Di sini sudah ada angka tabulasi. Kita blok dengan totalnya. Lalu kita masuk ke SPSS. Masuk di data view. Data yang kita paste tadi kita masukkan ke sini. Setelah itu masuk di variabel view. Di sini kita mau ubah partnya menjadi X. Klik judul kolom, lalu Ctrl F, kemudian klik Revise, klik Fill, ketik par 00, lalu klik Revise, ketik X, lalu kita klik Replace All. Nah, di sini sudah terganti menjadi X. Sekarang kolom terakhirnya kita menjadi total. Setelah itu kita masuk ke data view. Kemudian klik Analyze, baru Correlate, lalu Bivariate. Kita blok A, lalu pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan personnya sudah tercentang, dan lalu klik OK. Nah, kemudian muncul data dokumen korelasinya. Lalu kita ke kolom total yang paling ujung. Jadi untuk melihat valid atau tidaknya, maka kita membandingkan R hitung apakah lebih besar daripada R tabel. Kita masuk ke R tabel. Dan R tabelnya jumlahnya yaitu 0,1671. Sedangkan nilai R hitungnya yaitu 0,284. Jadi nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Maka R hitung dinyatakan valid karena lebih besar daripada R tabel. Sekian tutor dari saya. Sekarang uji reliabilitas Cronbach Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan. Kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan keputusan Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, kan sudah ada data sebelumnya, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah dengan menekan Analyze, lalu cari yang bacanya Style, lalu tekan Reliability Analysis.
Lalu blok A, tetapi untuk totalnya tidak usah dipindahkan. Lalu pindahkan ke items. Kemudian tekan statistik. Checklist scale if item delete. Kemudian tekan continue. Tekan OK. Akan muncul hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik. Kalian di sini bisa melihat from batch alpha dan end of item. Maksudnya from batch alpha ialah nilai alpha. From batch kita itu berapa? Yaitu 0,806. Dan end of items, jumlah dari item-item atau pernyataan-pernyataan kita sebanyak 15 item. Dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni, from batch alpha harus lebih dari 0,6. Dari sini kita bisa lihat bahwa from batch alpha kita itu 0,806, lebih dari 0,6. Otomatis items kita ini dikatakan reliable. Oke, sekarang kita ke uji linearitas. Oke, di sini saya sudah siapkan dua indikator, yaitu indikator X dan indikator Y. Langsung saja kita copy totalnya saja ya. Setelah itu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita simpan di sini. Setelah itu kita kembali lagi ke Excel. Lalu kita ke indikator Y. Lalu kita copy kembali totalnya saja. Setelah itu kita pindahkan lagi ke aplikasi SPSS. Lalu kita ke variabel view. Di name-nya itu kita ubah var-nya itu menjadi X. Lalu var kedua itu kita ganti menjadi Y. Setelah itu desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu di sini kita tulis kinerja. Setelah itu di bawahnya itu efektivitas. Setelah itu kita kembali ke data view. Oke, jadi fungsi uji linearitas itu untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya ialah jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih dari 0,05, maka jadi terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Pertama itu kita masuk ke analyze, lalu compress min, terus kita ke min. Jadi setelah muncul di jendela seperti ini, kinerjanya itu kita pindahkan ke independent list. Setelah itu efektivitasnya itu kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita klik option. Jadi di sini pastikan itu test for linearity-nya itu terchecklist. Setelah itu klik continue. Setelah itu oke. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Lalu kita fokus ke Innova table.
Di sini itu kita fokus ke deviation from linearity-nya itu berapa. Signifikansinya itu di sini 0,301. Jadi kita kembali ke nilai uji linearity-nya, yaitu jika nilai signifikansi deviation from linearity-nya lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi, data yang kita kerja tadi atau yang kita kerja sekarang otomatis hubungannya linear karena nilai signifikansi aplikasi deviation from linearity-nya itu lebih dari 0,5. Jadi, ada beberapa pendapat yang mengambil signifikansinya itu. Ada yang mengambil linearity dan ada yang juga mengambil deviation from linearity. Sekarang uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Langsung saja ke uji normalitasnya. Kita gunakan data tadi yang sudah kita masukkan. Kan sudah ada data sebelumnya, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah dengan menekan analyze, terus tekan regression, lalu tekan linear. Muncul residual X dan agresivitas Y. Residual X kita pindahkan ke independen, sedangkan agresivitas Y kita pindahkan ke dependen. Terus kita klik save. Di bagian residual kita klik unstandardized, lalu klik continue, klik OK. Maka akan muncul jendela seperti ini. Jendela ini kita close saja karena yang kita cari adalah nilai residualnya. Klik no. Akan muncul kolom tersendiri di samping dua variabel tadi bernamakan res1 atau ini kolom residual. Inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai signifikansinya menggunakan metode Kolmogorov-Xcore. Karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, sekarang saatnya kita menggunakan metode Kolmogorov-Xcore. Caranya, tekan analyze, lalu tekan non-parametric text, lalu tekan regulasi dialog, klik one sample. Nah, muncul residual X, agresivitas Y, dan unstandardized. Nah, di sini kita pindahkan unstandardized ke kolom teks variabel list. Di bagian teks distribusi, klik normal, lalu klik OK. Nah, disinilah hasil dari pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kalian bisa lihat ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Teks sekarang bagaimana untuk mengetahui nilai signifikansinya berdistribusi normal atau tidak. Kita ingat kembali dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Jika signifikansinya kurang dari 0,5, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melihat nilai signifikansinya, kalian
bisa lihat hasil signifikasinya pada kolom di bawah ini, yaitu 0,586. Itu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa nilai residualnya dari dua variabel sebelumnya yang kita uji itu berdistribusikan normal. Nah, demikian tutorial ini. Oke, sekarang kita lanjut ke uji regresi linear sederhana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel. Jadi supaya lebih mudah kita langsung aja ke contohnya. Oke? Nah, ini ada data yang seperti biasa kita gunakan sebagai contoh. Nah, jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel sebagai contoh namanya adalah religiusitas dan agresivitas. Jadi, untuk kunci regresi linear sederhana, kalian kopikan seluruh totalnya ini ke SPSS. Kemudian, kalian copy, buka SPSS. Kalian paste. Oke? Kemudian ke variabel view. Nah, untuk nama di baris pertama kalian rubah menjadi X. Baris kedua kalian rubah menjadi Y. Oke, untuk desimal berubah aja jadi 0. Kemudian untuk label variabel X kita tadi beri nama kinerja, untuk variabel Y-nya kita beri nama aktivitas. Jadi teman-teman, sekali lagi ini hanya contoh. Nah, kalau sudah seperti ini kalian kembali ke data view. Kemudian analise regression. Kemudian ini setelah muncul teks buku linearization. Kalian klik variabel X religiusitas. Kemudian pindah ke independen. Maksud independen ini adalah variabel bebas. Nah, kemudian agresivitasnya kalian klik pindah ke dependen. Maksudnya adalah variabel terikatnya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kalian tinggal langsung oke saja. Nah, setelah muncul data seperti ini, tadi kalian ke arah ANOVA tabel. Tabel ANOVA, perhatikan di pojok kanan ada F dan signifikansi. Nah, jadi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi kalian lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y.